Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7A yang saya sayangi, selamat datang saya ucapkan di SMP Negeri 1 Jangkar. Kita di sini akan belajar bersama. Perkenalkan, nama saya Sylvia Kristanti, biasa dipanggil Bu Silvi. Anak-anak sekalian, saya belum tahu siapa saja nama-nama siswa kelas 7A. Tetapi suatu ketika nanti kita akan saling berkenalan. Semoga COVID ini segera cepat berlalu dan kita bisa belajar di SMP Negeri 1 Jangkar. Baik anak-anak, untuk pelajaran matematika kita mulai dengan bab 1 tentang bilangan. Bilangan. Matematika kita pelajari dari TK. Kita sudah mengenal bilangan. Biasanya kalian diajari bilangan 1, 2, 3, sampai 9. Bilangan itu bermacam-macam. Ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan pecahan, bilangan prima, dan banyak lagi. Baik, untuk bagian bab ini, di sini sudah terlihat ada bagian A sampai K. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas poin yang A dan B saja, tentang bagaimana kita membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita mulai dengan poin A, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Di sini kita akan membahas tentang pengertian bilangan bulat, bagaimana kita membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, serta lawan suatu bilangan bulat. Di sini juga kita akan membahas tentang contoh soal dan latihan soal. Bilangan bulat. Bilangan bulat, kalau kita amati, itu terdiri dari beberapa bilangan. Seperti yang telah kita pelajari di SD, bahwa bilangan asli, ada bilangan asli, ada bilangan cacah, lalu nanti ada bilangan bulat. Bilangan asli itu adalah bilangan dari 1, 2, 3, dan tak terhingga. Sedangkan bilangan cacah biasanya dilambangkan dengan C besar, itu dari 0, 1, 2, 3, tak hingga. Jadi bilangan bulat, bilangan yang seperti apa? Bilangan bulat itu memuat bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Jadi bilangan 0 itu bukan bilangan positif maupun negatif. Sekarang perhatikan gambar garis bilangan tersebut. Kita lihat di tengah itu ada 0 sebagai titik pangkal. Di sebelah kanan 0 itu adalah bilangan bulat positif. Sedangkan di sebelah kiri 0 itu adalah bilangan bulat negatif. Jadi kalau bilangan positif kita tuliskan angkanya 1, 2, 3 sampai tak hingga. Sedangkan bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Atau kadang-kadang kita sebut sebagai min 1, min 2, min 3, sampai tak hingga. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Bagaimana kita membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat? Semakin ke kanan, kalau dilihat dari garis bilangan, semakin ke kanan, maka bilangannya itu semakin besar. Pun sebaliknya, semakin ke kiri, negatif, itu bilangannya semakin kecil. Bagaimana kalau membandingkan bilangan dengan digit banyak, seperti contoh di sana? Berarti kita lihat di awal,
sama-sama 5. Oh, kita pindah ke digit yang kedua, sama-sama 7. Lalu kita pindah ke digit yang ketiga, ada 4, ada 3. Maka yang paling besar itu adalah yang 4. Jadi yang 5, 7, 4, 1, 3, 6 itu lebih besar dari 5, 7, 3, 9, 9, 8. Lawan suatu bilangan bulat. Jadi A positif lawannya negatif A. Negatif A lawannya positif A. Ini ada contoh soal. Urutkan bilangan-bilangan di bawah ini, lalu letakkan di garis bilangan. Nah, di sana sudah ada jawabannya. Silahkan kalian baca, kalian pahami sampai benar-benar mengerti. Latihan soal. Latihan soal ini nanti kalian kerjakan di buku matematika, lalu nanti difoto, setelah itu dikirimkan lewat WA pribadi. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nanti di sini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat beserta sifat-sifatnya. Penjumlahan bilangan bulat. Ada banyak cara. Yang pertama adalah penjumlahan dengan mister hitung. Saya tidak akan membahas ini karena ini sudah dibahas di kelas 6 SD. Kedua, penjumlahan dengan garis bilangan. Nah, ini sudah juga dibahas di kelas 6 SD. Yang ketiga, penjumlahan secara langsung. Di sini kita menjumlahkan bilangan positif dengan bilangan negatif atau negatif dengan bilangan positif. Silahkan untuk caranya kalian lihat di sana. Jadi nanti kalau misalkan tidak mengerti, bisa tanya sama Bu Guru lewat grup ataupun WA pribadi. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama adalah komutatif atau pertukaran. A ditambah B sama dengan B ditambah C. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Sifat yang ketiga adalah sifat tertutup. Artinya, jika A dan B bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan C, di mana C juga bilangan bulat. Sifat yang keempat adalah bilangan 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat. Artinya, A ditambah 0 akan sama dengan 0 ditambah A. Akan sama dengan A itu sendiri. Jadi 0 adalah unsur identitas. Hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya sama dengan 0. Itu adalah sifat yang kelima. A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Ketiga, tentang pengurangan bilangan bulat. Cara melakukan pengurangan bilangan bulat sama dengan cara menjumlahkan. Pengurangan A oleh B sama dengan menjumlahkan A dengan lawannya B. Jadi A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Sedangkan sifat-sifat pengurangan bilangan bulat itu yang pertama adalah sifat tertutup, di mana A dan B jika bilangan bulat, maka A dikurangi B sama dengan C, C itu juga bilangan bulat. Silahkan dilihat contoh-contohnya, di sana sudah jelas. Ini ada contoh soal. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan beruntun berikut. Di sana sudah ada soal, ada jawabannya. Silahkan kalian pahami sampai mengerti benar. Itu dikerjakan dari depan. Silahkan kalian pahami. Latihan soal. Ini kalian baca lalu dikerjakan. Jadi soalnya ada 2 ya. Ada di lembar ke-8 tadi, juga ada di lembar terakhir ini.
Tugasnya saya tunggu sampai pembelajaran ini berakhir, berarti sampai jam 9:30. Baik anak-anak sekalian, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Silahkan kalian kerjakan tugasnya sampai istirahat, sampai sebelum istirahat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.